Shalom, selamat pagi saudaraku. Senang kembali menjumpai saudara di pagi ini. Saya berharap kita tetap dalam kasih dan penyertaan Tuhan Yesus. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami. Tuhan, sebelum kami beraktivitas di pagi ini, kami rindu untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Terangi hati kami ya Tuhan. Ajar kami mengerti dan memahami semua kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudaraku, mari kita akan membaca di dalam Kejadian 45 ayat yang ke-5. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Puji Tuhan. Saudaraku, ketika mendapatkan mimpi dari Tuhan, usia Yusuf masih sangat belia, yaitu 17 tahun, saudara. Mimpi yang diberikan Tuhan inilah yang menjadi visi dalam hidup Yusuf, sehingga ia mampu berdiri teguh dan tetap kuat menghadapi berbagai ujian yang harus dilewatinya. Waktu Yusuf menerima mimpi dari Tuhan, mimpi itu tidak langsung tergenapi. Yusuf harus mengalami berbagai ujian untuk menguji kemurnian dan kesungguhan hidupnya. Yusuf ditolak oleh saudara-saudaranya dan diperlakukan tidak adil. Dimasukkan ke dalam sumur, lalu dijual sebagai budak dan dihargai hanya dengan 20 sikal perak. Meski demikian, Yusuf tidak pernah putus asa atau terus meratapi penderitaan itu. Dia tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan percaya pada visi yang Tuhan berikan itu, sehingga Tuhan pun membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mengangkat Yusuf dan menjadikan dia penguasa di Mesir. Ada tertulis, ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf, yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya. Saudaraku, hidup sesuai jalan Tuhan bukanlah suatu jaminan untuk kita tidak mengalami masalah dan ujian. Ketika kita hidup benar, justru semua orang menyudutkan kita dan semakin membenci kita, seperti yang dikeluhkan Daud. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Yusuf pun ternyata mengalami hal yang sama, saudara, di mana saudara-saudaranya semakin membenci dia. Tetapi dalam hal ini Yusuf lulus dari ujian, oleh karena dia tidak membalas kebencian saudaranya itu dengan kebencian, atau kejahatan dengan kejahatan. Saudara, bisa dibayangkan betapa sakitnya hati Yusuf. Terlebih lagi yang membenci itu saudaranya sendiri. Tapi tidak sedikit pun ia menaruh rasa pahit hati kepada saudara-saudaranya itu. Yusuf membebaskan dirinya dari kepahitan. Inilah yang menjadi kunci keberhasilan hidupnya, saudara. Yusuf sadar bahwa kepahitan hanya akan menghancurkan hidupnya dan menghambat penggenapan janji-janji Tuhan. Karena itu Yusuf tidak mau terus-menerus menyimpan kepahitan dalam hatinya. Bukanlah kebetulan jika Yusuf menamai anak pertamanya Manase, yang artinya Tuhan telah membuatku melupakan. Tuhan telah membuatnya melupakan kesusahan dan kepahitan yang pernah dirasakannya. Yusuf tidak mau terus-menerus menyimpan kepahitan dalam hatinya. Bahkan ketika didapati saudara-saudaranya kekurangan makanan, Yusuf tidak memiliki keinginan membalas dendam. Ia justru mencium dan mengasihi saudara-saudaranya itu. Yusuf membalas kejahatan saudaranya dengan kebaikan. Melakukan kesalahan adalah manusiawi, tetapi memaafkan adalah ilahi.
Ketika kita dipakai Tuhan dan kemudian proses itu datang, kita akan semakin didewasakan, saudara. Oleh karena itu, janganlah memberontak jika Tuhan membentuk kita. Pada mulainya Yusuf adalah hamba, namun pada akhirnya dia naik pangkat menjadi penguasa atas istana Firaun. Yusuf tampil sebagai pemenang karena dia telah lulus ujian. Seringkali kita gagal melewati masa-masa sulit dalam hidup kita dan membiarkan rasa benci dan kepahitan itu menguasai hati kita. Akibatnya mimpi yang Tuhan berikan tidak menjadi kenyataan. Saudaraku, jangan sekali-kali kita membatasi kuasa Tuhan bekerja. Karena apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Tuhan memiliki 1001 cara untuk menolong dan mengangkat hidup kita seperti yang dialami oleh Yusuf. Dan mungkin Dia mengizinkan kita mengalami ujian dan tantangan. Tetapi jika kita tetap mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati dan tidak berubah, percayalah saudaraku, cepat atau lambat Tuhan akan menggenapi janjinya dalam kehidupan kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini ya Tuhan. Ajar kami menjadi pribadi seperti Yusuf ya Tuhan, yang selalu percaya akan rencana dan visi yang dari Tuhan bagi kami masing-masing. Walaupun kami melewati berbagai tantangan dan pergumulan ya Tuhan, yang Tuhan izinkan bagi kami, ajar kami setia melakukannya Tuhan, sampai kami mendapatkan penggenapan janji-janji dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Berkati kami hari ini ya Tuhan, berkati segala usaha, berkati segala pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung ya Tuhan. Dan sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk-Mu sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera ya Tuhan hari ini. Dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Ini doa kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat menyongsong hari yang baru, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.